Halo kamu sobat santuy, kembali lagi dengan The One and Only di channel Pandex. Ini siapa lagi kalau bukan Ken King of the Darkness. Entah kenapa semenjak ngelur film Lidsoneras kemarin saya kecanduan atau bisa dibilang kepengen lagi membahas film pengentrit dari Filipina, yang mana film yang akan saya rangkum kali ini berjudul Bukaw yang dirilis pada tahun 2023 ini, yang menceritakan kisah keluarga kecil yang turun-temurun berwirausaha menjajakkan diri untuk memenuhi syahwat manusia, pria wanita sama saja, hingga karena tubuh tak selamanya kencang dan berenergi, mereka pun merekrut gadis SMP untuk keberlangsungan bisnis ini. Mana mungkin film ini berjalan semulus itu? Penasaran? Oke, karena saya sudah ditunggu teman saya untuk mancing, sediakan kopi dan sebat dan intro. Kisah akan berfokus kepada sebuah keluarga kecil yang tinggal di sebuah rumah kayu di tengah hutan. Tak memiliki tetangga sama sekali membuat keluarga ini bebas melakukan apapun, ngapain saja tidak ada yang melihat. Yang mana ternyata keluarga ini cukup bangsat karena tak ada skill, keterampilan maupun ijazah mereka melakukan bisnis prostitusi keliling. Yang mana sang ayah tega menjajakan tubuh anaknya, dan di pedalaman desa tersebut ternyata peminat esek-esek keliling ini cukup banyak, sehingga mereka harus keliling untuk menemui para customernya. Dari ladang jagung, pinggir sungai, di bawah pohon, mereka semena-mena melakukan esek-esek itu dengan brutal, yang mana hanya dengan beralasan tikar dan sedikit gatal karena terkena tengu, ternyata membuat sensasi semakin brutal. Dan yang lebih brutal lagi adalah Yanto, di saat si kecil sudah memuncak dan ingin muntah, dirinya pun dan inilah Germo, dan inilah Bukaw. Singkat cerita, malam hari pun tiba, dan dari sinilah kita tahu bahwa mereka ternyata tinggal berempat di rumah itu, di mana sang ayah yang bernama Samsul dan kakak tertua ini bernama Dolores yang mempunyai dua adik yang bernama Ishak dan Mia. Di malam itu Ishak sebagai remaja SMA pun mendatangi sang ayah untuk minta dibelikan sebuah ponsel, yang mana Samsul sebagai ayah menasihati Ishak bahwa kalau mempunyai keinginan usahakan untuk berusaha sendiri, bukan karena pelit atau bagaimana. Melihat dunia semakin kejam, Pak Samsul mengajarkan Ishak apa arti tanggung jawab, yang mana sebagai laki-laki Ishak harus kuat dan tahan banting. Melihat umur sang ayah semakin tua, tentu saja suatu saat pasti akan ada kematian yang menghampiri, dan mau tidak mau sebagai anak laki-laki satu-satunya di keluarga ini, Ishak harus menjadi kepala keluarga ini. Mag-aaral ka. Setelah deep talk itu selesai, sang ayah lalu menghampiri Dolores yang baru saja mandi, yang mana sang bapak memberitahu bahwa ada satu klien yang membutuhkan jasa Dolores, di mana di malam itu dengan diantarkan sang ayah mereka pun berangkat, yang mana di perjalanan sang ayah selalu mengingatkan Dolores untuk selalu pakai pengaman dan jangan sampai masuk lubang yang tak semestinya. Dan beberapa saat kemudian mereka pun sampai, dan sang ayah pun menunggu Dolores di luar sembari ditemani satu botol khamer di tangannya. Dan di tengah pengenceritaan itu tiba-tiba sang klien melepaskan pengaman, di mana Dolores pun panik dan menolak, sehingga bapak-bapak ini pun marah dan sedikit kasar dan cenderung memaksa, sehingga Pak Samsul yang mendengar itu pun masuk dengan sempoyongan dan langsung menyuruh untuk berhenti. Tetapi tiba-tiba dirinya didorong bapak-bapak ini hingga tersungkur, di mana Pak Samsul tiba-tiba kejang dan memuntahkan darah, sehingga bisa dipastikan Pak Samsul meninggal saat itu juga. Semenjak Pak Samsul tiada, mereka pun bingung mau mencari nafkah dari mana lagi, yang mana tak berselang lama masuk sebuah panggilan di HP Pak Samsul yang ternyata customer yang ingin memesan jasa Dolores. Dan karena tak ada pilihan lain, Dolores memberanikan diri untuk berangkat sendirian, di mana Ishak tiba-tiba kepengen ikut untuk mendampingi sang kakak dan sempat menolak. Tetapi saat Ishak bilang kalau dia sebenarnya sudah tahu apa pekerjaan Dolores selama ini, sehingga apa salahnya jika Ishak ikut untuk menjaga sang kakak. Sesampainya di lokasi yang ditentukan, Dolores langsung menggelar tikar sembari menunggu klien yang belum datang, di mana Dolores menyuruh Ishak untuk pergi ke dasar tebing dan jangan mengintip atau mencoba melihat apa yang sedang kakaknya lakukan. Dan tak berselang lama pelanggannya pun datang dan langsung adu gabrut dengan Dolores, di mana Ishak yang penasaran mendengar desain kakaknya pun mencoba mengintipnya. Dan semenjak saat itu Ishak resmi menggantikan sang ayah, di mana Ishak ini resmi menjadi Germo dengan selalu mendampingi kakaknya untuk melakukan mantap-mantap, yang ternyata kegiatan jual beli serabi lembit ini dilindungi seorang polisi bernama Gopur, di mana dari dulu Pak Samsul selalu menerima setoran keamanan kepada Gopur. Jadi kalau Ishak mau melanjutkan bisnis ini, Ishak harus membayar sejumlah uang agar bisnis ini tetap berjalan dengan biasanya.
Singkat cerita, ada seorang juragan padi yang menyewa jasa Dolores, di mana sang ayah ini khawatir kepada sang anak yang bernama Tatang ini karena di umurnya ya sudah menginjak 20 tahun ini, Tatang tidak pernah sama sekali membawa cewek pulang. Jangankan membawa cewek pulang, menyentuh cewek pun tak pernah, di mana sang ayah takut apabila sang anak ini suka sesama batang, dan dengan biaya 800.000 plus tutorial, mereka berdua pun masuk. Tetapi saat Dolores mulai ucul-ucul baju, Tatang pun menolak betul dan tak tertarik sama sekali dengan serabi lempit Dolores, di mana tiba-tiba Dolores pun memberikan sebuah daster kepada Tatang, dan betapa senangnya Tatang akan hal itu, sehingga agar bisa mengelabui sang ayah, mereka pun Dolores, sarap. sat. Singkat cerita, pada suatu malam Dolores tengah sakit keras yang ternyata telah positif HIV, dan karena tak ada uang, Dolores pun tidak mau untuk dibawa ke rumah sakit. Ditambah lagi penyakit ini sangat memalukan, dimana untuk meredakan demam dan badan yang panas dingin, Dolores hanya minum obat-obatan yang ada saja. Dimana semenjak Dolores sakit, kini Ishak lah yang menjadi tulang punggung keluarga, dimana sama seperti kakaknya dulu, Ishak terpaksa harus menjajakan dirinya dengan tante-tante, dengan sesama batang, dan dengan siapapun dirinya mau, karena untuk membeli obat untuk sang kakak yang harganya mahal sekali, Ishak tak peduli lagi dengan harga dirinya. Tas, ito pa, may pag-grocery. Suatu ketika datang Tatang yang menjenguk Dolores, yang mana Tatang bertujuan untuk pamit ke Dolores karena dirinya akan pergi ke Los Santos, dan di sana kaum-kaum seperti dirinya banyak berkeliaran dan tak ada yang mengusik. Dengan mencuri mobil jeep milik ayahnya, Tatang akan pergi esok hari dan berniat mengajak Dolores ke sana, di mana Dolores dengan sopan menolak kebaikan Tatang dan ingin tetap tinggal di sini bersama sang adik-adik tercinta. Sedangkan di sisi Ishak yang baru saja ingin pulang, tiba-tiba dicegat bapak-bapak yang langsung memukulinya, yang ternyata kemarin saat usruk-usruk Ishak mencuri jam tangan milik bapak-bapak ini, dimana tiba-tiba datang Pak Polisi Gopur yang langsung melerai, dan setelah mendengar penjelasan bapak-bapak ini, Gopur dengan tegas menyeret Ishak ke kantor dan langsung memasukkannya ke penjara, lantaran karena mencuri jam tangan yang harganya sendiri tak seberapa itu. Sir, hindi na sir! Sir, pauwi niyo na lang! Ternyata di samping sel Ishak terdapat seorang gadis kumel SMP yang masih berseragam, yang terlihat depresi dan tertekan sekali, dan meminta bantuan ke Ishak untuk dibebaskan. Tetapi ya mana mungkin bisa, karena dirinya juga ada dalam penjara. Setelah ditanya Ishak apa alasan dia masuk ke dalam penjara ini, gadis SMP yang ternyata bernama Lydia ini pun mulai bercerita, dimana suatu ketika saat dirinya pulang sekolah, dirinya tak sengaja bertemu dengan Gopur, yang mana saat baru saja dirinya masuk ke rumah dan akan VCS dengan sang pacar, tiba-tiba Gopur masuk dan memperkawasnya, dan karena Lydia memberontak, dirinya pun ditangkap dan dipenjara dengan alasan melawan aparat penegak hukum. Anjir, kayak di negara kono, anjir. Sedangkan di sisi Dolores yang mendapati Ishak sudah 2 hari tak kunjung pulang pun mulai mencari keberadaan sang adik, yang mana saat bertanya ke mbak-mbak penjaga warung, dirinya menjelaskan bahwa kemarin Ishak ketahuan mencuri dan ditahan di kantor polisi, dimana Dolores pun bergegas pulang dan siap-siap untuk menuju ke kantor polisi, dimana saat sang adik terkecil bertanya bagaimana keberadaan kakaknya Ishak, tiba-tiba Dolores terjatuh lemah, dan betapa malangnya Dolores ketika hanya ada sang adik kecil yang tentu saja tidak bisa berbuat banyak selain menangisinya. Sedangkan di sisi Ishak yang tengah di penjara, datang Gopur yang memberitahu bahwa Dolores datang menjemputnya, yang mana tentu saja Ishak langsung tersenyum bahagia dan keluar dari sel itu. Tetapi tiba-tiba Gopur langsung memukul Ishak hingga pingsan, dan setelah bangun, dari sinilah kita tahu apa niat dari Gopur ini, yang mana karena uang gaji menjadi aparatur negara sangatlah kecil dan sering sekali habis di awal bulan, Gopur memang berniat menculik Lydia dan Ishak, yang mana Gopur memanfaatkan Ishak yang mempunyai relasi dan nomor para pria yang suka order serabi lempit, dan menyuruh Ishak untuk menelepon semua customernya untuk memberitahu bahwa kini dia buka kembali dengan barang yang masih SMP dan tentu saja masih sempit itu. Dan datang pria polontong kemarin yang berminat dengan Lydia, tetapi karena melihat Lydia kucel bau dan tak pernah mandi, tentu saja nafsunya hilang dan membatalkan transaksi dan tidak jadi menggabrutnya. Dan tak berselang lama datang lagi seorang pecandu narkoba yang sedang teler, yang kepengen si kecilnya diservis, yang tentu saja dengan mata sayupnya dia tak melihat bagaimana wujud Lydia yang kucel, yang ada di pikirannya yang penting bolong saja. Dia pun memaksa Lydia untuk mengemut si kecilnya, yang mana tiba-tiba Lydia menggigitnya dan membuat dia berteriak dan mengerang kesakitan dan langsung membatalkan orderannya. This job, baby.
Goblok asu. Oke lanjut. Gopur yang stres karena belum sama sekali mendapatkan uang dari bisnis pegabrutan ini pun terus duduk lemas di samping sel. Yang mana tiba-tiba Ishak memberi sebuah ide dan menjelaskan bahwa rupa Lydia sangatlah lusuh dan bau. Andai saja Lydia mandi dan make up, pasti banyak pria yang tertarik dengannya. Dan terlebih lagi Ishak memberitahu bahwa kakaknya dulu saat masih menjadi purel, dirinya selalu meminum obat penenang yang membuat dirinya lebih enjoy, sehingga sehari bisa melayani 5-10 orang pun tak apa. Yang mana Ishak membujuk Gopur untuk melepaskannya dan nanti ia akan pulang dan membawa Dolores agar merias Lydia dan memberikan pil yang selama ini digunakan Dolores. Tang inan to? Lo kok inutin? Dan ya tentu saja goblok sekali tawaran yang dilakukan Ishak. Mana mungkin Gopur melepaskan Ishak hanya untuk memanggil kakaknya. Gopur pun langsung menghubungi Dolores dan memberitahu bahwa Ishak ini sudah boleh pulang tanpa ada uang tebusan asalkan Dolores mau membawa peralatan make upnya ke penjara. Hoy Dolores, ano na nangyari? Tak banyak bertanya, Dolores pun OTW dengan diantarkan Pak Yatno dengan becaknya. Dolores pun sampai ke kantor polisi dan langsung disambut Gopur dan menyuruhnya untuk masuk dan langsung memaksa Dolores untuk membujuk dan memandikan Lydia. Dimana saat tubuh Lydia sudah bersih dan wangi, tiba-tiba Gopur menyeret Lydia dan gantian mengurung Dolores, yang mana dengan bangsatnya Gopur memperkusi Lydia dan adegan pengecosan pun tak terelakkan. Tambah pelan pak! Bapak, kotak nih pak! Setelah selesai, Gopur kembali memasukkan Lydia ke sel bersama Dolores dan Gopur langsung menyuruh Ishak untuk menelepon kembali para klien untuk mengabari kalau ada 2 stok gadis yang masih segar-segar. Dan beberapa jam pun berlalu yang mana tak ada satupun klien yang datang dan Gopur langsung memerai Ishak, dimana Ishak menjelaskan bahwa para klien tidak bisa datang karena ada yang dilarang sang istri, ada yang macul, ada yang ngeslot, ada yang nguli, dan ada yang mancing. Dolores yang sudah memakai baju dinasnya tiba-tiba menggodang Gopur dan bilang bahwa bagaimana kalau Gopur saja yang memuaskan kita berdua. Dan karena sudah terpengaruh komer dan wajah Dolores yang sangat memancing syahwat sekali, Gopur pun terpancing sehingga adegan pengenceritan 2 lawan 1 pun tak terelakkan. Tapi saat Gopur sudah keluar, tiba-tiba Dolores mengeluarkan pisau yang disimpannya dan langsung menyabetkan pisau itu ke leher Gopur. Lalu dengan bergegas Dolores pun langsung mengambil kunci sel dan melepaskan Ishak. Sedangkan Lydia yang dari tadi terduduk depresi di sudut ruangan tiba-tiba bangkit dan mengambil pentungan Pak Polisi, dan dengan wajah psikopatnya dia memasukkan pentungan itu ke black hole Gopur hingga masuk ke dalam, sehingga bisa dipastikan Gopur meninggal saat itu juga. Sesampainya di rumah, mereka pun bergegas akan minggat dan meninggalkan rumah itu, dimana dengan dijemput Tatang mereka pun pergi dari rumah itu. Dan singkat cerita, sebulan pun berlalu, dimana kini mereka semua tinggal di Los Santos dan mendirikan sebuah warung pengencerit yang menyediakan jasa mantap-mantap dengan berbagai varian. Ada Dolores, Lydia, Ishak, dan Tatang dengan Mia sebagai kasirnya. Film ini pun tamat, endingnya sangat menggermokan. Germo anjir, bukau ya, lebih baiknya judulnya Germo sih kalau Jawa Pride. Jawir. Nah gini dong, 18 menit saya kan bisa santuy ngeditnya. Dan pelajaran dapat kita ambil dari film ini adalah, buat kalian anak muda janganlah ya beli serabi lempit di mijat atau di pangkalan-pangkalan gitu. Bukannya gimana-gimana, mereka kan pasti gonta-ganti titit ya setiap hari dan bisa dipastikan sering gitu maksudnya. Dan kalau tiba-tiba kalian tertular penyakit amit-amit gitu, gimana gitu kalau tertular penyakit menular HIV anjir, bahaya anjir, ngeri gitu. Janganlah ya, mending lo coy gitu anjir daripada beli. Oke, karena saya harus buru-buru untuk mancing, yowes tekan semenang jangkrik. Gak jelas ya, gak jelas cok. Ini udah berapa, hampir seminggu anjir gue nggak ngonten karena memang sedang ada halangan gitu, maksudnya sedang sibuk mancing anjir lah. Buat kalian yang nonton sampai detik ini, subscribe dan like dan komen ya guys ya, untuk sekedar memberikan saya Surya 12 untuk Surya 12 kan bisa menemani malam indah aja, hari-hari indah saya saat mancing. Kalau tanpa Surya sama kopi itu kurang nikmat aja sih. Tapi memang ada nggak sih yang nonton sampai detik ini? Coba komentar di bawah. Request film juga sebenarnya boleh gitu ditulis di kolom komentar. Tapi ya
mending gimana ya, ini kan channel ini kan baru gitu, dan baru juga 11 video ini saya upload. Mending kalian komentar itu yang membangun channel ini agar lebih baik ke depannya, supaya bisa menghibur atau bagaimana, tentang kekurangannya, tentang apa yang mungkin kalian kepingin nih sih. Saya lebih mendengarkan kalian sih sebenarnya. Oke, sampai sini saja. Lele sungai.